Halo semuanya, bertemu lagi di kelas sejarah bersama Pak Jeki. Adik-adik pasti pernah bertanya ya, bagaimana negara Jepang bisa menjadi negara maju dan modern sampai dengan sekarang. Awal sejarahnya itu berawal dari peristiwa restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Pasti adik-adik penasaran ya? Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai restorasi Meiji, awal modernisasi di Jepang. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara yang feodal. Kaisar, shogun, serta daimyo memainkan peranan yang penting baik secara ekonomi maupun sosial politik. Periode ini sering diwarnai perebutan kekuasaan di antara mereka, terutama antar shogun serta antar shogun dan kaisar. Shogun sendiri adalah komandan angkatan bersenjata yang menjalankan kekuasaan sehari-hari secara absolut di Jepang atas restu kaisar. Para shogun umumnya berasal dari daimyo yang kuat secara ekonomi dan militer. Sekarang, siapakah daimyo itu? Daimyo adalah penguasa atau gubernur wilayah yang tunduk pada shogun dan kaisar. Hubungan dengan dunia barat baru dimulai sejak abad ke-16. Ketika para pedagang dan misionaris Serikat Yesus dari Portugal menginjakkan kaki di Jepang. Namun, tidak lama berselang, tepatnya tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan Sakoku. Apa itu kebijakan Sakoku? Kebijakan Sakoku adalah kebijakan negara tertutup. Kebijakan ini berlangsung selama 2,5 abad, dari tahun 1639 sampai 1854, yang membuat Jepang terisolasi dengan dunia luar. Meskipun demikian, dalam praktiknya Jepang tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Beberapa negara masih diizinkan menjalin hubungan ekonomi dengan Jepang, seperti Belanda, Tiongkok, dan Korea. Nah, sudah tahu ya apa itu kebijakan Sakoku? Sekarang kita akan membahas mengenai latar belakang kebijakan Sakoku tersebut. Ada 2 alasan utama yang menyebabkan kebijakan Sakoku ini dilaksanakan. Pertama, Keshogunan Tokugawa menuding para misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimabara tahun 1637 sampai 1638. Pemberontakan ini dilancarkan para petani Katolik bersama kaum Ronin, yaitu para samurai yang tak bertuan di semenanjung Shimabara, Nagasaki. Pemicunya adalah ketidakpuasan mereka atas kebijakan-kebijakan represif daimyo Matsukura. Alasan kedua, mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya, yaitu daimyo Tozama yang telah lama menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan bangsa-bangsa Asia Timur, seperti Tiongkok dan Korea. Bagaimanakah perjalanan kebijakan Sakoku selanjutnya? Kebijakan ini mengalami titik balik pada sekitar pertengahan abad ke-19. Momen yang sangat menentukan
ketika pada 31 Maret 1854 tibalah Komodor Matteo C. Perry dengan kapal hitamnya di Jepang. Perry menaiki kapal bertenaga mesin super jumbo yang dilengkapi persenjataan dan teknologi yang lebih jauh superior dibandingkan milik Jepang. Kedikdayaan militer Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani Konvensi Kanagawa tahun 1854. Konvensi itu pada intinya berisikan kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat. Dengan begitu, konvensi ini juga memaksa Jepang untuk mengakhiri kebijakan Sakokunya yang telah berlangsung selama 200 tahun. Bagi rakyat Jepang, konvensi ini sangat menjatuhkan martabat mereka, sehingga terjadi perang dengan Barat. Tetapi perang tersebut dimenangkan oleh pihak Barat. Rakyat semakin tidak puas atas tunduknya Jepang kepada Amerika Serikat, serta masuknya pengaruh Barat di Jepang berujung pada ditumbangkannya pemerintahan Shogun Tokugawa. Karena Tokugawa dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Setelah itu, pemerintahan Shogun dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya berpusat ke tangan kaisar. Pada saat itu, kekaisaran dipimpin oleh Kaisar Komei. Kedatangan Amerika Serikat serta kemajuan-kemajuan di Barat yang mereka saksikan berkat terbukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk kapal-kapal asing menyadarkan Jepang betapa ketertinggalan mereka dibandingkan negara-negara Barat. Lalu muncullah tekad untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Usaha tersebut baru terlaksana pada saat pemerintahan Kaisar Meiji sejak tahun 1868. Kesadaran itu terwujud secara konkret melalui berbagai langkah perubahan besar yang disebut dengan Restorasi Meiji yang terlaksana dari tahun 1868 sampai 1912. Perubahan-perubahan besar itu sekaligus menandai era modern di Jepang. Para pemimpin restorasi Meiji bertindak atas nama pemulihan kekuasaan kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancaman kekuatan-kekuatan kolonial waktu itu. Selain Meiji adalah nama dari kaisar Jepang waktu itu, kata Meiji ini juga berarti kekuasaan pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah kombinasi kemajuan Barat dengan nilai-nilai tradisional Timur. Dengan visi inilah, Meiji mengutus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa. Kebijakan ini lazim disebut misi Iwakura. Tugas pokok misi Iwakura adalah mempelajari seluk-beluk kemajuan Barat, termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan itu. Sebagai hasil dari rekomendasi misi Iwakura, Jepang akhirnya memutuskan mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari dunia Barat. Restorasi Meiji mengubah kekaisaran Jepang
menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Restorasi Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikannya modal kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan Negara Makmur, Militer Kuat. Bagaimana? Dapat dipahami ya materi kita kali ini? Selanjutnya ada kuis ya. Silakan adik-adik jawab. Pertanyaannya, mengapa kebijakan restorasi Meiji sangat mempengaruhi kemajuan Jepang pada saat itu? Jelaskan. Silakan adik-adik tulis jawabannya di kolom komentar dengan format tulis nama, kelas, dan jawaban. Mungkin itu saja materi kita kali ini. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di kelas sejarah selanjutnya.